While dan when memiliki arti yang sama, yaitu ketika, dan video kali ini hanya akan membahas while dan when dalam kalimat lampau. When sering sekali dipakai dalam simple past tense, sedangkan while sering sekali dipakai dalam past continuous tense. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara penggunaan when dan while, saya akan menjelaskan secara singkat dua tenses yang saya sebutkan tadi, yaitu simple past tense dan past continuous tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai serta diketahui keterangan waktunya. Simple past tense dibagi jadi dua, yaitu kalimat yang ada kata kerjanya dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Simple past tense yang ada kata kerjanya untuk kalimat positif rumusnya adalah subjek diikuti verb 2, untuk kalimat negatif rumusnya adalah subjek diikuti did not diikuti verb 1, dan untuk kalimat tanya rumusnya adalah did diikuti subjek diikuti verb 1 dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawabnya adalah kalau ya, yes, subjek diikuti did, dan kalau tidak, no, subjek diikuti did not. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalimat positif, mereka pergi jam 10 tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah they went at 10 this morning. Kalimat negatif, mereka tidak pergi jam 10 tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah they didn't go at 10 this morning. Dan kalimat tanya, apakah mereka pergi jam 10 tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah did they go at 10 this morning. Jawabnya adalah kalau ya, yes, they did, dan kalau tidak, no, they did not. Dan yang kedua adalah simple past tense yang tidak memiliki kata kerja. To be untuk I, he, she, it, subjek berjumlah 1 dan subjek yang tidak bisa dihitung adalah was. Sedangkan to be untuk you, we, they, dan subjek yang berjumlah lebih dari 1 adalah were. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek diikuti to be, was, atau were, dan diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek diikuti to be, was atau were, diikuti not, dan diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Sedangkan untuk kalimat tanya rumusnya adalah to be, was atau were, diikuti subjek, diikuti non-verb atau bukan kata kerja, dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawabnya adalah yes, diikuti subjek, diikuti to be, was atau were, atau no, diikuti subjek, diikuti to be, was atau were, dan diakhiri dengan not. Contohnya adalah kalimat positif, kamu ngantuk tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah you were sleepy last night. Kalimat negatif, kamu tidak ngantuk tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah you were not sleepy last night. Kalimat tanya, apakah kamu ngantuk tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah were you sleepy last night. Jawabnya kalau ya, yes I was, dan kalau tidak, no I was not. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past tense dengan kata kerja dan tanpa kata kerja. Sekarang penjelasan tentang past continuous tense atau sedang dalam kalimat lampau. Cirinya adalah terdapat kata sedang dalam past continuous tense. To be yang dipakai sama seperti simple past tense tanpa kata kerja, yaitu was dan were. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek diikuti to be, was atau were, dan diikuti dengan verb ing. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek diikuti to be, was atau were, diikuti not, dan diikuti verb ing. Sedangkan untuk kalimat tanya rumusnya adalah to be, was atau were, diikuti subjek, diikuti verb ing, dan diakhiri dengan tanda tanya. Jawabnya adalah yes, diikuti subjek, diikuti to be, was atau were, atau kalau tidak no, diikuti subjek, diikuti to be, was atau were, diikuti not. Contohnya adalah aku sedang tidur tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah Agus was sleeping last night. Agus tidak sedang tidur tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah Agus was not sleeping last night. Dan apakah aku sedang tidur tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah was Agus sleeping last night. Jawabnya kalau ya, yes he was, dan kalau tidak, no he was not. Setelah paham tentang simple past tense dan past continuous tense, saya akan jelaskan kapan kita pakai when dan while. When atau ketika dipakai sebelum simple past tense, yaitu when pasti diikuti simple past tense. Sedangkan while atau ketika dipakai sebelum past continuous tense atau kalimat lampau yang ada sedangnya. While pasti diikuti past continuous tense atau kalimat lampau yang berarti sedang. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Kalian harus pastikan dulu ketika diikuti simple past tense maka kita pakai when, dan jika ketika diikuti past continuous tense atau kalimat berarti sedang di masa lampau maka kita pakai while. Perhatikan contoh berikut ini. Ibuku memberiku sebuah mobil ketika aku berusia 10 tahun. My mother gave me a car when I was 10 years old. Karena ketika berada sebelum simple past tense maka kita pakai when. Ketika aku datang mereka pergi. When I arrived they left.
Karena ketika berada sebelum simple past tense, maka kita pakai when. Aku sedang makan malam ketika adikku sedang belajar. I was having dinner while my sister was studying. Karena ketika berada sebelum past continuous tense, maka kita pakai while. Ketika Tono sedang bekerja, mereka sedang bermain. While Tono was working, they were playing. Karena ketika berada sebelum past continuous tense, maka kita pakai while. Sekarang kita akan campur dua kalimat, yaitu simple past tense dan past continuous tense. Mereka sedang nonton TV ketika Agus datang. They were watching TV when Agus came. Ketika berada sebelum simple past tense, maka kita pakai when. Agus datang ketika mereka sedang nonton TV. Agus came while they were watching TV. Karena ketika berada sebelum past continuous tense, maka kita pakai while. Ketika mereka sedang nonton TV, Agus datang. While they were watching TV, Agus came. Karena ketika berada sebelum past continuous tense, maka kita pakai while. Ketika Agus datang, mereka sedang nonton TV. When Agus came, they were watching TV. Karena ketika berada sebelum simple past tense, maka kita pakai when. Nah, itu tadi pembahasan tentang penggunaan when dan while. Kalau masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Bye-bye.